Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Autofix. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Autofix, channel yang membahas segalanya tentang otomotif, entertainment, road trip, vlog, motovlog, car vlog, dan lain sebagainya. Dan di kesempatan vlog saya kali ini, saya ingin memberikan 5 hal untuk para pemula yang baru meminang Honda CBR. 5 hal yang harus kita perhatikan. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyapa dulu untuk teman-teman semuanya, pecinta otomotif di rumah. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang. Jangan kemana-mana, simak terus. Nah, jadi saya ingin coba untuk membuat kembali vlog tentang Honda CBR All Thailand ini karena ternyata responnya cukup baik ya. Dan banyak teman-teman semuanya yang menggemari salah satu motor besutan Honda Thailand ini, teman-teman. Oke, saya tidak akan berlama-lama. 5 hal apa saja yang harus diperhatikan oleh kita semua ketika kita meminang Honda CBR ini, khususnya untuk para pemula, teman-teman. Yang pertama, kita harus memperhatikan oli mesin. Oli mesin, kalau kita pastikan, kalau zaman sekarang pasti beli motor ini second ya, tidak ada yang baru lagi. Kita harus perhatikan oli mesinnya, teman-teman, karena ini sangat vital dan penting, terutama untuk motor 4 tak. Sama seperti oli samping di motor 2 tak yang sangat vital untuk kinerja mesinnya dan keawetan masa depan motor kita. Karena blok mesin Honda CBR ini tidak memiliki kaca atau seperti motor-motor sekarang untuk mengetahui olinya masih ada, masih bagus atau sudah kotor. Itu tidak ada, teman-teman. Jadi ini sangat tradisional sekali, seperti mesin-mesin matic berkapasitas cc kecil atau motor-motor biasa pada umumnya. Jadi kalau kita meminang awal-awal, tanyakan pada yang milik sebelumnya olinya sudah diganti atau belum. Namun alangkah baiknya kita harus ganti ke yang baru aja, karena seperti yang tadi saya bilang, oli mesin untuk motor 4 tak itu sangat vital. Apalagi masih tradisional seperti ini, tidak ada tanda olinya masih ada, masih bagus atau sudah harus diganti. Jadi itu intinya untuk kedepannya agar mesin akan awet dan bagus. Itu hal yang pertama, guys. Yang kedua, kita harus perhatikan aki dari motor ini, kelistrikan, untuk kelistrikan dan kinerja yang lebih baik. Karena ternyata motor ini tidak memiliki selahan, teman-teman, tidak memiliki kickstarter, hanya memiliki starter tangan. Jadi kita harus perhatikan akinya masih bagus atau enggak. Posisi aki ada di bawah jok tengah ya. Kita buka jok belakang pakai kunci biasa, karena ada kuncinya seperti ini. Lalu ada kunci L ukurannya, lalu buka, akinya ada di bawah jok ini. Dan berita baiknya, akinya itu ternyata masih zaman dulu atau masih menggunakan aki kecil seperti yang digunakan oleh Honda Beat. Jadi harganya juga tidak akan terlalu mahal dan banyak tersedia di bengkel-bengkel biasa. Karena kalau misalnya akinya udah jelek, nanti kelistrikan mati, menghidupkan motor ini harus didorong dan itu akan merepotkan kita semuanya. Hal yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah busi, teman-teman. Tanyakan pada pemilik sebelumnya businya masih bagus atau tidak. Namun seperti oli mesin, alangkah baiknya kita harus ganti saja. Karena apa? Karena membuka busi Honda CBR All ini sangat susah, karena terhalang rangka mesin yang berada di samping kiri kanan mesin. Dan membukanya juga, karena badannya padat, membukanya juga akan lebih sulit dibanding motorsport lainnya seperti pesaingnya dari Yamaha, Kawasaki, atau Suzuki. Jadi alangkah baiknya ketika servis atau ganti oli, businya ganti saja. Dan membuka busi harus buka fairing ini, harus membuka radiator, guys, untuk dudukan ruang untuk menggerakkan si kuncinya. Jadi itu hal ketiga yang harus kita perhatikan ketika meminang motor CBR All ini. Hal yang keempat yang harus kita perhatikan dari motor si Thailand All ini, yaitu radiator, guys. Air radiator, perhatikan ada di sebelah sini ya, jangan khawatir terlihat. Di depan shock breaker belakang masih
bagus atau tidak, masih ada atau sudah mau habis. Lalu perhatikan kebocoran-kebocoran seperti selang-selang di sekitaran radiator dan mesin. Kalau misalnya normal, kita bisa lihat temperaturnya ya, temperatur sebelah sini. Kalau misalnya kita dalam keadaan macet, sudah setengah, itu kan sudah panas banget. Namun tidak naik lagi, berarti itu normal, kipasnya masih berjalan. Jadi radiator CBR ini sudah memiliki kipas yang otomatis ketika di derajat tertentu itu akan menyala otomatis seperti mobil. Jadi on off ya, switchnya ada nanti. Jadi harus diperhatikan keempat itu radiator masih bagus atau tidak, karena motor ini ternyata cepat panas sama seperti motor sport lainnya sebetulnya. Motor sport jadul lainnya seperti Ninja RR, atau saya belum pernah coba untuk produk Yamaha. Namun yang pernah saya coba itu produk Suzuki itu seperti GSX yang baru, apalagi kan motor baru itu lebih baik pendinginannya dibanding Honda CBR All ini. Percis sekali Kawasaki Ninja RR atau Ninja 2 tak ya, itu cepat panas. Namun ini bagusnya ada kipas otomatis radiator seperti mobil, blower. Berbeda dengan Kawasaki Ninja yang tidak memiliki kipas sama sekali, jadi sering overheat. Namun tetap kita harus perhatikan selang-selang masih bagus atau tidak. Perhatikan takut ada kebocoran, karena motor ini sangat panas ketika dipakai di macet atau dipakai di perkotaan guys. Itu yang keempat. Yang kelima, kita harus memperhatikan bodinya. Jadi CBR ini yang pernah banyak kasus yang pernah saya lihat ketika saya mencari motor second CBR ini untuk teman, itu banyak sekali bodi yang patah guys. Nah ini juga ada beberapa bodi yang sudah patah atau retak ya, seperti bagian sini dan bagian bawah. Saya curiga ini karena ketika pembongkaran oleh mekanik yang memang kurang pengalaman membongkar CBR All ini. Jadi harus hati-hati teman-teman kalau misalnya membongkar sendiri atau membongkar oleh orang lain, harus diingatkan lagi, harus hati-hati, karena entah kenapa bodi ini banyak retak di banyak kasus motor CBR yang orang lain juga. Ada sebabnya katanya itu karena getaran mesin yang memang lebih kurang smooth ya dibanding pesaingnya seperti Suzuki atau Yamaha. Jadi memang si getarannya itu sangat luar biasa, membuat kita kurang nyaman ketika mengebut. Itu bisa mempengaruhi keretakan-retakan bodi yang terjadi di motor CBR ini. Oke guys, jadi mungkin itu saja 5 hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman atau para pemula yang ingin meminang Honda CBR All Thailand ini. Yang pertama, perhatikan oli mesin. Yang kedua, perhatikan aki. Yang ketiga, perhatikan busi. Yang keempat, perhatikan suhu radiator atau kondisi air radiator. Yang kelima, perhatikan patahan bodi ketika membongkar motor ini atau ketika servis oleh orang lain. 5 hal tersebut mudah-mudahan bisa menjadi manfaat dan informasi untuk kita semua dan teman-teman di rumah. Mohon maaf ya ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share teman-teman kalian. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Salam otomotif, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.